Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, baiklah kita sama-sama saksikan gerakan atau kaifiat berwudu. Ya, sebelum Bapak menyampaikan gerakan kaifiat berwudu, cara berwudu biasanya kita di rumah ada beberapa tempat. Tempat yang pertama air pancuran, tentunya mengalir seperti air keran, ya, seperti ini. Yang kedua, seandainya air keran atau air pancuran seperti ini tidak ada, biasanya kita menggunakan air yang ada di jolang. Nah, ini yang jadi masalah. Air yang ada di jolang atau di baskom bisa dipakai berwudu manakala kita menggunakannya pakai gayung. Kalau tidak pakai gayung, pakai kedua tangan begini, maka air ini adalah bukan air yang suci dan menyucikan, tetapi menjadi air mustakmal. Kenapa demikian, Pak? Karena air ini adalah kurang dari 2 kula. Sedangkan ukuran 2 kula adalah 60 ke atas, 60 ke samping, 60 ke bawah, 60 cm ke atas, 60 cm ke bawah, 60 cm ke samping. Kurang lebih jumlah airnya kalau kita memakai hitungan literan yaitu ada 216 liter. Sedangkan kalau ada yang ada di baskom ini tentunya kurang dari 1 kula. Maka oleh karena itu kita bisa menggunakan gayung, ya, gayung. Nah, seperti ini. Berwudu dengan gayung bisa saja membuat air tersebut menjadi air mustakmal. Karena tidak boleh air yang sudah dipegang begini, digayung begini, ya, tangan kita masuk ke dalam air begini, ini sudah mustakmal. Air yang sudah tidak suci dan tidak mensucikan lagi. Ya. Ingat adik-adik, yang berwudunya menggunakan air yang kurang dari 1 kula. Air yang sudah dipakai berwudu begini, masuk lagi ke air yang kurang dari 2 kula. Berarti air ini sudah tidak suci dan tidak mensucikan lagi, maka tidak boleh dipakai untuk berwudu. Bagaimana caranya supaya air yang sedikit ini bisa suci dan mensucikan? Sah wudunya, kita menggunakan kaleng. Ya, kalau dulu disebutnya ini adalah padasan, ya. Isi air pakai gayung, hati-hati jangan nyelup tangannya. Diisi padasannya begini sampai penuh, kita isi seperti ini. Nah, baru kita pergunakan, dicabut tutup padasannya seperti ini. Nah, kita berwudu di sini. Insya Allah air yang sedikit ini karena tidak terciprat atau dimasukin tangan kita ke dalam, berarti air ini adalah air yang sah, yang dapat mensucikan terhadap wudu kita. Baiklah, anak-anak sekalian, dimanapun kalian berada, mari kita saksikan kaifiat berwudu. Ya, akan Bapak mulai. Ya, silakan perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terlebih dahulu awali dengan membaca bacaan niat berwudu. Angkat kedua tangan, menengadah ke atas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardu lillahi taala. Gerakan yang pertama setelah niat adalah mencuci kedua telapak tangan dibulak-balik 3 kali. Dibulak-balik 3 kali. Karena kalau cuma begini, ini punggung telapak tangannya tidak tersentuh. Jadi begini ya, diusap. Kemudian gerakan yang berikutnya adalah kumur-kumur. Ketika kumur-kumur, awas air yang dari dagu jangan kebawa lagi di kedua telapak tangan karena termasuk air mustakmal. Harus begini. Ini dibuka dulu. Dibuka lagi. Kemudian lubang hidung sambil menghirup.
3 kali. Bukan atas hidung, tetapi lubang hidung. Kemudian yang berikutnya adalah muka. Yang disebut muka adalah semua yang tidak ada rambutnya sini sampai ke depan telinga, sampai ke dagu. Itu namanya muka. Kalau tidak semuanya terbasuh, berarti berwudunya tidak sah. Contoh seperti ini. Kemudian yang berikutnya setelah muka adalah kedua tangan sampai sikut. Begini. Ya, tuh lihat. Ini air pancurannya begini. Nah, 1, 2, 3. Semuanya terbasuh. Jangan begini. Dan jangan begini. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Ya, yang kanan didulukan, yang kiri dibelakangkan. 3 kali dulu yang kanan. 1, 2, 3. Yang kiri 1, 2, 3. Selesai tangan, membasuh sebagian kepala. Boleh di depan, boleh di belakang, boleh di samping, boleh di atas, ya. Terserah kamu sekalian mau di mana. 3 kali biar kulit kepalanya terasa dingin, ya. Setelah selesai disapu ke atas dan dibalikan ke belakang. Ini sunnah Rasul. Nah, seperti itu. Ya, sudah selesai. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh kedua telinga. Yang kanan dulu selesaikan. Ya, telunjuknya dimasukkan ke dalam, ibu jarinya muter di atas telinga. 1, cuci lagi, 2, cuci lagi, 3. Baru yang kiri. Ya, 1, 2, 3. Ada yang suka begini dua-duanya. Ya, itu ya. Menurut hadis Rasulullah di dalam fikih, maka tidak mengena. Karena di dalam fikih yang kanan didahulukan, yang kiri dibelakangkan. Selesai itu, kita mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Yang disebut mata kaki ini 3 kali, ya. 1, 2, 3. Baru kaki. Jangan begini. 1, 2, 1, 2. Itu tidak termasuk yang dibenarkan. Tapi diusap sampai jemarinya. 1, 2, 3. Baru yang kiri. 1, 2, 3. Nah, alhamdulillah, berwudu kita sudah selesai. Menghadap ke kiblat untuk membaca doa selesai berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, itulah peragaan kaifiat berwudu yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan cara berwudu kita, kaifiat berwudu kita semakin hari semakin benar. Sehingga insya Allah, manakala kita akan membaca Al-Quran, insya Allah posisi badan kita dalam keadaan suci. Manakala kita mau sholat, insya Allah sholatnya diterima. Dikarenakan berwudunya juga benar. Dan yang ketiga, manakala kita akan melakukan tawaf, ya, keliling Ka'bah 7 kali, insya Allah tawafnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah peragaan kaifiat berwudu yang Bapak dapat sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.